Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat datang di pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 8B. Untuk video kali ini, Ustazah akan membahaskan materi teks drama. Materi apa saja yang akan kita pelajari? Kita akan mempelajari 4 materi. Yang pertama ada pengertian dan ciri-ciri, kedua ada unsur pembangun, ketiga struktur, dan keempat unsur kebahasaan. Mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian drama. Apa drama itu? Drama adalah karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dan dimaksudkan untuk dipertunjukkan oleh seseorang. Apa saja ciri-ciri drama? Ciri utamanya adalah berbentuk dialog. Untuk ciri tambahannya, dialog tidak menggunakan tanda petik. Yang kedua, naskah drama dilengkapi dengan petunjuk. Petunjuk biasanya ditulis di dalam kurung atau ditulis dengan huruf yang berbeda dengan dialognya. Unsur pembangun drama. Unsur pembangun teks drama itu ada 6. Yang pertama tema, kedua watak, ketiga alur, keempat latar, kelima tokoh, dan keenam ada amanat. Tema adalah ide pokok atau gagasan utama dalam cerita. Contoh tema itu ada tema persahabatan, perjuangan hidup, agama, pendidikan, dan lain-lain. Alur adalah urutan jalannya cerita. Jenis alur itu ada 3, ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Tokoh adalah orang yang berperan dalam drama. Jenis tokoh berdasarkan posisi perannya itu ada 2, ada tokoh utama, ada tokoh pendamping. Tokoh utama adalah tokoh yang paling sering muncul di dalam suatu drama. Selain itu, tokoh utama juga merupakan tokoh yang dapat kita petik amanat dari si tokoh tersebut. Unsur selanjutnya ada watak. Watak adalah sifat tokoh yang diperankan dalam drama. Jenis tokoh berdasarkan wataknya itu ada 3, ada tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh baik, antagonis tokoh jahat, dan tritagonis tokoh penengah. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana cerita. Jadi latar itu ada 3 ya, ada waktu, tempat, dan suasana. Contoh latar waktu itu ada pada suatu hari, pada hari Minggu, pukul, bulan, tahun, jam, dan lain-lain. Ciri utama waktu itu ada kata pada. Latar tempat contohnya di sekolah, di rumah, di halaman, di teras. Ciri utama latar tempat adalah adanya kata di. Suasana, contoh suasana itu ada senang, sedih, haru, ceria, tegang, dan lain-lain. Suasana di dalam suatu drama itu biasanya tidak tersurat, tapi hanya tersirat. Jadi tidak dituliskan dalam naskah drama, tapi bisa kita rasakan dengan hati kita masing-masing. Amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan penulis dalam teks. Materi selanjutnya tentang struktur drama. Struktur teks drama itu dibagi menjadi 3. Yang pertama prolog, kedua dialog, ketiga epilog. Prolog itu sebuah pembukaan. Jadi sebuah pembukaan dalam drama itu namanya prolog. Di bagian dialog kalian akan menemukan orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi itu pengenalan tokoh, latar, dan watak tokohnya. Untuk komplikasi itu merupakan bagian di mana suatu masalah itu mulai muncul. Resolusi merupakan penyelesaian dari masalah tersebut. Epilog, struktur drama yang ketiga, yaitu epilog. Epilog merupakan penutup dalam sebuah drama. Unsur kebahasaan drama itu ada 8.
Yang pertama, menggunakan konjungsi kesewaktuan. Contohnya, kemudian, sebelum itu, setelah itu, lalu, seusai itu, mula-mula. Kedua, menggambarkan kata kerja yang menggambarkan peristiwa yang terjadi. Contohnya, menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, beristirahat. Ketiga, menggunakan kata kerja berupa sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contohnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengalami. Keempat, menggunakan kata sifat yaitu rapi, bersih, gagah, baik, kuat. Selain ini ada banyak sekali jenis contoh kata sifat, bisa kalian lihat sendiri di Google. 5. Menggunakan dialog. Keenam, menggunakan kata ganti orang ketiga. Jadi jenis kata ganti orang itu ada 3, ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama untuk tunggal itu ada saya, aku, daku. Untuk jamaknya ada kami dan kita. Kata ganti orang kedua yang berupa tunggal itu ada kamu, Anda, kau. Untuk jamaknya ada kalian dan kamu sekalian. Kata ganti orang ketiga, tunggal itu ada ia, dia, dan beliau. Untuk jamak ada kata mereka. Ketujuh, menggunakan kosakata percakapan. Contoh kosakata percakapan itu ada kata oh, ya, aduh, sih, dan dong. Kedelapan, menggunakan kalimat seruan. Contoh kalimat seruan itu ada ah, ya. Jadi kalimat seruan itu selalu diakhiri dengan tanda seru. Baik, cukup sekian materi yang Ustazah sampaikan melalui video ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan membantu kalian dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.